Salam sehat sahabat setia Tias Farm dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengukur pH air kolam konvensional. Nah, hal-hal yang diperlukan adalah yang pertama gelas untuk wadah sampel air kolam konvensional yang akan kita ukur. Kemudian kita juga memerlukan alat ukurnya. Dalam hal ini pH meter. pH ini kita gunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa pH air kolam kita. Yang ketiga catatan. Boleh ada, boleh tidak, tapi sebaiknya ada karena untuk akurasi pengukuran pH air kolam konvensional. Sahabat setia, mengukur air kolam konvensional itu sebaiknya dilakukan secara berkala karena kolam di daerah pasang surut seperti halnya di Tias Farm ini cenderung pH-nya itu sering naik turun atau swing ya istilahnya. Jadi kadang pH-nya baik, kadang pH-nya turun, apalagi kalau air pasangnya itu masuk ke kolam. Terlebih-lebih kolam saya ada drain yang terbuka, artinya kalau pasang ya masuk, itu surut ya surut kembali. Sahabat setia, pH meter yang digunakan pada umumnya berwarna merah atau kuning seperti ini. pH ini sama sih fungsinya dengan pH yang satunya. Barangkali ini pH yang kelima ya yang saya pakai dan sudah ya masih berfungsi, sebetulnya masih baik. Kemudian saya mencoba menggunakan pH yang lain, pH meter yang lain. Ini belum terlalu lama saya pakailah, belum sampai setahun lah, kalau 10 bulanan ada. pH ini juga fungsinya sama untuk mengukur pH air baik di kolam konvensional maupun di tandon nutrisi. Sementara kalau yang pH yang merah itu atau yang kuning itu harus punya dua untuk mengukur ppm air ya, ppm air. Nah, kalau ini ada 3 fungsi: suhu air, pH air, dan ppm, khususnya untuk kebun hidroponik. Kebetulan alhamdulillah saya juga ada kebun hidroponik. Sahabat setia, bagi yang memerlukan pH meter seperti ini, nanti di deskripsi ada linknya ya. Saya beli online atau beli di Tokopedia. Kemudian sahabat setia Tias Farm dimanapun Anda berada, pH meter ini saya rasa lebih enak lah pemakaiannya, lebih fleksibel karena sekali mengukur saya bisa mengetahui suhu air di tandon nutrisi kalau di hidroponik, ppm-nya, dan pH air. Kalau di kolam ya saya untuk pH saja karena untuk mengukur suhu air juga tidak terlalu berpengaruh. Sekarang bagaimana menggunakannya gitu ya. Anggap di gelas ini sudah ada sampel air dari kolam konvensional. Lalu ini dianggap sudah ada airnya, sudah ada sampel air gitu ya. Sudah ada sampel air dari kolam konvensional karena yang kita ukur adalah pH air kolam konvensional. Kemudian kita menghidupkan pH meternya. Caranya gampang. Sebelumnya ya kita buka dulu ya, picik tombol nomor pertama di bagian atas, dan ini sudah hidup ya pH meternya. Selepas itu kita masukkan saja ke gelas yang sudah diisi sampel air dari kolam tadi. Kemudian biarkan beberapa saat sampai perubahan di 2 digit terakhir atau 1 digit ketiga berhenti. Nah, selanjutnya sahabat setia Tias Farm dimanapun Anda berada, kita melihat
penampakan kolam konvensional di Tias Farm. Kolam ini ukurannya 12 kali 24 meter. Kemudian kedalamannya variasi. Di paling pinggir kurang lebih 60 sampai 70 cm dalamnya. Kemudian di tengahnya kisaran 100,15 cm. Atau bahkan mungkin di bawah rumah, karena ini ada yang di bawah rumah kolamnya, itu lebih dalam. Sahabat setia, sambil kita melihat ikannya ini lagi diberi makan lagi nih. Kolam saya ini isinya ikan nila merah, nila hitam, nila hitamnya nila kekar, dan gurame. Yang paling dominan memang sih ikan gurame ya. Ikan gurame yang paling dominan di kolam konvensional ini. Baik sahabat setia, kita mengambil air sebagai sampel untuk kita ukur. Ya, kurang lebih 2-3 cm lah di gelasnya kita ambil ya. Dan selebihnya kita kembali ke meja kerja kita. Ini sampel airnya sudah ada dari kolam tadi, dari kolam konvensional. Kemudian kita mengukurnya. Nah, jika hasil ukuran ini di bawah standar, maka bagaimana dengan kolamnya? Jika di atas standar, bagaimana dengan kehidupan airnya, kehidupan ikan di kolam itu? Sahabat setia, mari kita ukur ya. Berapa sih pH air di kolam konvensional miliknya Tias Farm di Kecamatan Maliku ini? Sambil menunggu hasilnya, sebagai informasi bagi Anda, berapa idealnya kolam konvensional agar ikan nila, ikan gurame, ikan mas bisa hidup di tanah gambut seperti di kolam saya. Tapi bukan di video yang ini. Sahabat setia bisa mengikuti video berikutnya tentang idealnya pH di kolam konvensional. Nah, sahabat setia, ternyata setelah diukur, setelah berhenti pergerakan di 2 digit terakhir, pH air di kolam saya 6, masih berjalan ini 6,41 ya, kelihatan kurang jelas begitu ya. Tapi ini sudah berhenti dari pergerakannya 6,40, tampaklah 6,41 pH-nya. Terima kasih Anda telah mengikuti tayangan ini. Jika dirasakan bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa di tayangan berikutnya kita akan mengupas tentang berapa idealnya pH air di kolam konvensional, bagaimana cara menaikkannya, dan bagaimana membuat pH itu baper ya, tetap gitu. Terima kasih. Salam.